الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته وإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat khusuful qamari rahimakumullah. Saat ini kita seolah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa gerhana bulan pada malam hari ini. Secara ilmiah memang terjadinya gerhana bulan adalah sesuatu yang alami, yang biasa bisa terjadi, yang bisa dihitung kapan dan sekian tahun ke depan bisa ditentukan kapan gerhana itu tak akan terjadi. Tetapi di dalam hal lain seolah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di tengah kesibukan-kesibukan kita tentang duniawi, maka saat ini kita diingatkan agar kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya peristiwa gerhana ini adalah sebuah peristiwa besar di dalam jagat raya ini, di mana bulan, matahari dan bumi kita yang beredar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan peringatan bagi kita bahwa matahari yang besar, bulan yang besar, serta bumi yang kita pijak ini adalah makhluk-makhluk Allah yang besar. Dan sekian banyak planet yang beredar di angkasa raya adalah merupakan makhluk-makhluk Allah yang besar. Tetapi apa yang terjadi adalah mereka itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka diperintahkan untuk beredar, berapa kali berputar. Bulan itu mengelilingi bumi, dan begitu pula bumi ini mengelilingi matahari. Semuanya itu adalah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang bersinar, lalu bulan yang bercahaya, satu ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan
bahwa bulan itu tidak bercahaya lagi menyinari bumi ini. Tetapi manusia sebagai makhluk Allah yang tidak besar dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang besar tadi, tetapi banyak di antara manusia yang kemudian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang di angkasa raya mereka semuanya taat kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, walahu aslama man fis samawati wal ardh tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Kata Allah, sesungguhnya yang di langit dan di bumi tunduk dan patuh, berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara suka maupun tak disuka. Akan tetapi manusia yang kecil ini, banyak di antara mereka yang kemudian tidak patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa gerhana ini adalah merupakan peristiwa yang sempat mengagetkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan, dan tentunya tidak kita bandingkan dengan kondisi kita saat ini di perkotaan seperti ini, bulan di malam hari, meskipun purnama atau tidak purnama, sulit kita untuk menikmatinya karena begitu banyak cahaya-cahaya lampu yang menghiasi perkotaan ini. Tetapi kalau kita bayangkan di tempat yang tidak ada sumber cahaya selain sumber cahaya bulan di malam hari, yaitu di gurun pasir yang tandus seperti itu, di tengah-tengah yang seperti itu, yang tadinya bulan itu bersinar ketika purnama yang menggembirakan semua orang, tetapi tiba-tiba tenggelam di dalam kegelapan. Di saat yang seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berdiri dan merasa takut, seakan-akan ini akan datang hari kiamat itu. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, di saat terjadi gerhana bulan seperti ini, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang telah kita bacakan tadi, wa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ketika kalian menyaksikan gerhana yang tadinya bulan itu terang dan purnama, lalu kemudian hilang di kegelapan malam, tidak lagi bersinar, maka di saat-saat yang seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya ketika mereka berdoa kepada Allah, memohon kebaikan di dalam kehidupan ini. Dan juga di dalam hadis yang lain dikatakan, berbanyak istighfar kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah, bahwa kita merasakan diri kita ini berlumur dosa, dan di saat-saat yang seperti inilah kesempatan kita untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena peristiwa gerhana itu adalah peristiwa yang besar, yang menyangkut makhluk-makhluk Allah yang besar. Karena itu agungkan Allah, karena Allah itu lebih besar dibandingkan makhluk-makhluknya yang besar itu. Kita agungkan Allah, bertakbir kita, dan dikaitkan dengan itu Rasulullah memerintahkan kepada kita, wasallu, dan dirikan salat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di saat yang seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan
perasaan takut karena mendadak bulan yang bersinar itu tenggelam di dalam kegelapan malam. Karenanya Rasulullah ketika salat gerhana, Rasulullah membaca surat-surat yang panjang dan rukuk pun panjang dibandingkan salat-salat biasanya. Hal itu menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat itu benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tasaddaqu, dan perbanyak sedekah di saat terjadi gerhana yang seperti ini. Tidak lain adalah semuanya amalan-amalan itu agar dapat mengampunkan dosa-dosa kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat gerhana yang seperti ini, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengetengahkan tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan akhirat yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya engkau tahu sebagaimana yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa yang diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Imam Nawawi mengatakan bahwa yang pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya ketika Mi'raj bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan kondisi akhirat itu. Inilah surga yang penuh dengan keindahan, dan di sisi lain inilah neraka, tempat azab bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditunjukkan kondisi neraka yang saat itu, maka di dalam khutbahnya yang tidak pernah didengar oleh para sahabat, beliau mengatakan, sekiranya kalian mengerti dan tahu sebagaimana yang aku tahu tentang siksa Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada orang-orang yang durhaka kepadanya, tentunya kalian akan sedikit tertawa karena kalian akan mengingat dosa itu, dan tidak sempat banyak tertawa dan banyak pula menangis karena merenungkan dosa-dosa yang senantiasa ada di dalam diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di saat-saat seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang-orang yang dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah yang sangat cinta kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ditunda-tunda lagi. Dan ini sebuah momentum hamba Allah untuk banyak bermohon ampun kepada Allah agar kelak kita ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, di kesempatan kita salat khusufi qamar ini, kita banyak berdoa, mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita serta hamba-hamba Allah yang beriman senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita diberikan, dikaruniai negeri yang aman, yang sejahtera penduduknya, yang dimudahkan rezekinya, yang senantiasa dibimbing dengan hidayahnya, sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang penuh dengan aman dan ketenteraman. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan kita doa bersama.
Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.